Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu teks prosedur? Iya, tepat sekali. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Tidak hanya itu, ternyata teks prosedur juga memiliki sebutan yang beragam atau yang biasa dikenal oleh masyarakat, seperti resep, kiat, trik, cara jitu, tips, petunjuk penggunaan, dan tata cara pemakaian. Pembahasan berikutnya ialah macam-macam teks prosedur. Pertama, petunjuk pembuatan makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Kedua, petunjuk penggunaan peralatan elektronik, kendaraan, dan sebagainya. Ketiga, petunjuk melamar pekerjaan, menulis surat, berpidato, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah petunjuk hidup bahagia, jauh dari kebosanan, dan sebagainya. Selanjutnya, teks prosedur dibagi menjadi dua jenis. Pertama, prosedur cara membuat sesuatu yang terdiri dari 3 bagian atau 3 struktur, yaitu tujuan, bahan-bahan dan alat, serta langkah-langkah. Kedua, prosedur cara melakukan sesuatu yang terbagi menjadi 2, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Pada bagian tujuan, biasanya berisi pengantar, menjelaskan pengertian, manfaat, atau tujuan dari kalian membuat teks prosedur tersebut. Kemudian, bagian tujuan ini selalu berada di awal paragraf. Selanjutnya, pada bagian bahan-bahan dan alat merupakan hal-hal yang perlu disiapkan untuk mendukung teks prosedur yang akan kita buat. Lalu, pada bagian langkah-langkah adalah tahapan demi tahapan yang tersusun secara sistematis atau terperinci dari awal hingga akhir kita membuat atau melakukan sesuatu. Kebahasaan teks prosedur terbagi menjadi 3. Pertama, penggunaan kata yang menunjukkan urutan. Misalnya, pertama, kedua, kemudian, lalu, selanjutnya, dan setelah itu. Contoh, pertama, tuangkan 4 gelas air di dalam panci. Setelah itu, masaklah hingga mengental dan sisihkan. Selanjutnya, aduk rata dan cek rasa. Kebahasaan yang kedua, penggunaan kalimat perintah yang berisi instruksi atau anjuran untuk melakukan sesuatu. Kata yang digunakan biasanya diberi partikel lah untuk menekankan kata yang mendahuluinya. Contoh, taruhlah panci yang sudah diberi air di atas kompor dan nyalakan. Panaskanlah minyak dalam wajan dan tumis bawang putih hingga harum. Ketiga, penggunaan kata keterangan untuk menerangkan suatu keadaan. Pada teks prosedur, kata keterangan ini biasanya menerangkan keadaan dan cara. Contoh, masukkan labu yang telah dipotong secara perlahan. Masukkan merupakan sebuah predikat atau kata kerja yang dilakukan oleh seseorang. Labu yang dipotong merupakan objek, secara perlahan merupakan keterangan cara. Untuk contoh yang kedua, tambahkan garam dan merica ke dalam panci.
tambahkan merupakan predikat, garam dan merica merupakan objek, ke dalam panci merupakan keterangan tempat. Berikut ini adalah teks prosedur cara menyimpan angklung yang terdiri dari dua struktur, yaitu struktur tujuan dan langkah-langkah. Pada bagian yang berwarna merah merupakan struktur dari tujuan karena pada teks tersebut menjelaskan mengenai pengertian dari angklung dan bagaimana cara nada angklung tersebut dapat dihasilkan. Kemudian, pada bagian yang berwarna biru merupakan struktur dari langkah-langkah karena pada teks tersebut menjelaskan secara rinci mulai dari membeli angklung, cara menyimpan angklung yang benar, hingga melakukan penyelarasan nada pada angklung tersebut. Berikutnya adalah hasil menelaah dari kebahasaan teks cara menyimpan angklung. Pertama, penggunaan kata yang menunjukkan urutan terdapat kata selanjutnya dan kemudian seperti pada kalimat yang tertera di layar. Kedua, penggunaan kalimat perintah yang berisi instruksi atau anjuran untuk melakukan sesuatu, yaitu terdapat pada kalimat, kemudian gantungkanlah angklung pada tiang standar yang disediakan. Lalu terdapat pula di kalimat, simpanlah angklung di tempat yang kering dan tidak lembab dengan temperatur sekitar 25-33 Celcius. Kemudian terdapat pula di kalimat, jika pangkal tabung angklung retak, perbaikilah dengan lem kayu. Ketiga, penggunaan kata keterangan untuk menerangkan suatu keadaan yang terdapat pada kalimat, segera keluarkan angklung dari tempat penyimpanan. Segera keluarkan merupakan predikat atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, kemudian angklung adalah objek, dari tempat penyimpanan adalah keterangan tempat. Kemudian untuk kalimat kedua, jangan menyimpan angklung dengan cara ditumpuk. Jangan menyimpan merupakan predikat, angklung merupakan objek, dengan cara ditumpuk adalah keterangan cara. Kemudian pada kalimat jangan simpan angklung di tempat terbuka yang mendapatkan sinar matahari atau terpapar hujan secara langsung. Jangan simpan merupakan predikat, angklung adalah objek, di tempat terbuka adalah keterangan tempat, yang mendapatkan adalah predikat, sinar matahari atau terpapar hujan merupakan objek, dan secara langsung adalah kata keterangan cara. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.